Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala ilaina nabiyyar rahmah famlahul qur'ana wal ahkama wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita tentang Al-Hikam, maka marilah kita untuk membacakan Al-Fatihah terkhusus kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, sang penulis buku, dan juga kepada orang tua kita, kepada para guru kita dan orang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan limpahan nikmatnya kepada kita dan kepada beliau-beliau. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan memulai kajian Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari pada hikmah yang ke-30. Beliau mengatakan dalam hikmahnya yang ke-30, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah mereka yang memiliki keluasan dalam artian ilmu, keluasan dalam artian rizki, keluasan dalam artian rahmat dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepadanya, untuk senantiasa menginfakkan. Akan tetapi beliau mengkhususkan ayat ini kepada siapa? Al-wasiluna ilaih, yaitu yang mereka yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu yakin. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengutip ayat, wa man qudira alaihi rizquhu. Akan tetapi level berikutnya, level berbeda dengan orang yang sudah disebut tadi, yaitu mereka yang diberikan nikmat akan tetapi tidak seluas orang yang disebutkan di awal. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat, yaitu rizkinya, maka falyunfiq mimma atahullah. Dalam terusannya ayat yang tadi, yaitu surat At-Tolak ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada orang yang disebut kemudian ini untuk menginfakkan dari secuil yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dan Ibnu Athaillah Sakandari mengkhususkan ayat yang kedua, yang terusan dari ayat yang tadi itu, kepada kelompok kedua. Setelah kelompok pertama tadi al-wasiluna ilaih disebut, yaitu adalah siapa? As-sairuna ilaih, yaitu mereka yang masih berjuang dengan hawa nafsunya, mereka yang masih berjuang untuk mempelajari hukum-hukum Islam, mempelajari apa itu iman, dan mempelajari dan merasakan apa itu ihsan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hikmah ini tentunya, hikmah yang ke-30 ini tidak akan sempurna kalau seandainya kita memahaminya hanya tersendiri. Hikmah yang ke-30 ini sangat erat kaitannya dengan hikmah sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dua level dari manusia atau dua level dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya perbedaan-perbedaan ini adalah sebuah sunnatullah, sebuah
hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, bahwasanya tidak semua orang harus kita samakan levelnya. Tidak semua orang harus kita pandang dengan satu warna. Akan tetapi perbedaan tersebut apakah berhenti dengan perbedaan tersebut? Tidak. Akan tetapi bagaimana kita menyikapi sebuah perbedaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat-ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan perbedaan-perbedaan level pada manusia. Salah satu di antaranya pada surat Al-Maidah, la yasawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 95 di sana menjelaskan bahwasanya ada dari hamba-hambanya yang senantiasa bermujahadah, senantiasa berkontribusi terhadap agama ini. Tapi di sisi lain, ada hamba-hambanya yang diam begitu saja. Apakah perbedaan tersebut memiliki nilai? Tentu. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Ingat, Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat tersebut menyebutkan wa kullan wa'adallahul husna. Meskipun kita berbeda dengan tetangga kita, kita berbeda dengan orang yang kita kenal, ataupun kita berbeda bahkan dengan keluarga kita, akan tetapi bukan perbedaan tersebut membuat kita semakin runcing, membuat kita semakin jauh dari mereka. Akan tetapi perbedaan tersebut harus kita yakini bahwasanya inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kullun illa lahu maqamun ma'lum. Bahwasanya masing-masing dari kita memiliki pos-posnya, memiliki tujuan-tujuannya, memiliki tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nanti di yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hikmah yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi masing-masing hamba sesuai dengan kategorinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi mereka yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi keilmuan, maka tentunya mudah bagi dia untuk memberikan kepada orang lain. Dan ini level yang sedemikian tinggi ini erat kaitannya dengan hikmah yang 29, yaitu al-mustadilluna bih. Al-mustadilluna billahi ta'ala. Mereka yang memandang segala sesuatu, memandang makhluk-makhluk yang ada di alam ini dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beralasan atau tidak mencari-cari dalil apakah Allah itu ada, atau bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus kita yakini dengan mencari, atau mungkin bahasa kasarnya tidak mencari Tuhan. Mereka sudah begitu yakin, tidak memerlukan beribu-ribu dalil untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya, yaitu al-mustadilluna bih. Akan tetapi level yang kedua, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq bima ata'allah, yaitu asairun. Mungkin al-fakir tergolong kepada golongan yang kedua, yang kita masih berjuang begitu keras untuk melawan hawa nafsu kita, yang masih berjuang dengan keilmuan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana memahami apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbedaan-perbedaan, sekali lagi, perbedaan tersebut jangan kita anggap bahwasanya perbedaan itu tidak memiliki nilai. Sangat memiliki nilai. Kalau kita hubungkan salah satu contoh, mungkin ada dari teman kita yang pada saat ini disibukkan di tempat yang lain. Apakah sama orang yang pada saat ini beriktikaf di masjid, yang memandang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan
rizkinya, yaitu rizki untuk merasakan bagaimana begitu nikmatnya sholat yang kita rasakan ini. Apakah sama orang yang demikian dengan mereka yang sekarang sedang sibuk untuk merayakan tahun baru? Hal yastawiyan? Tentunya tidak. Tapi apakah kita sebagai orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pada hakikatnya sebenarnya kita juga kita diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu mencintai kita. Maka kita tahu hakikat keberadaan kita, maka kita semakin sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dengan hakikat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita pun akan memandang perbedaan saudara-saudara kita yang ada di tempat lain dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang mereka, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kita tidak mempersekusi mereka. Kita tidak merendahkan posisi mereka, akan tetapi dengan kasih sayang tersebut, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya, apakah kita tidak sayang kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih susah melepaskan keduniaannya, mencari-cari ketenangan dari makhluk, dari hal-hal yang di luar atau sesuatu yang jauh, sesuatu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu mencari? Karena dia tidak memiliki, betul atau tidak? Kenapa orang mencari ketenangan? Karena dia belum merasa tenang posisinya. Tapi berbahagialah bagi mereka yang mencari ketenangan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari hiburan, hiburannya ada dalam Al-Qur'an. Hiburannya ada dalam keluarga. Hiburannya dengan mengais rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi keluarganya. Berbahagialah mereka dibandingkan hamba-hamba yang lain yang mencari hiburannya mungkin untuk saat ini. Mereka mencari, ada sesuatu yang bisa membahagiakan mereka, ya nanti mungkin di tempat-tempat yang Allahu alam, apakah di sana terjaga dalam artian anggota tubuh kita terjaga dari kemaksiatan, mulut kita terjaga dari kemaksiatan, mata kita, pendengaran kita terjaga dari kemaksiatan. Allahu alam. Hadanallah jami'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah selamanya dalil itu menjadi sesuatu yang paling inti dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini juga akan membawa kita bagaimana pola pikir level yang atas dari hamba-hamba Allah yang diistilahkan dalam Al-Hikam ini dengan mustadilluna bih, dengan level berikutnya yaitu as-sairuna ilaihi, yaitu yang mereka masih berusaha. Al-mustadilluna bih, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah karena melihat segala sesuatu dengan Allah, melihat makhluk ini dengan Allah, melihat alam raya ini dengan Allah, maka mudah bagi dia untuk bersikap atau berperilaku dengan akhlakul karimah. Level ini sangat identik sekali dengan hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang sering kami kutip, yaitu yang hadis yang terjadi di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Hajjatul Wada, dari haji terakhir, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril pada saat itu mengajarkan kepada umat Islam semuanya bagaimana konsep Islam itu secara keseluruhan, konsep
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di depan Allah Subhanahu wa taala itu dari sisi tingkatan, yang dimana beliau malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahwal Islam, yaitu apa yang dikatakan Islam. Nah, Islam di sini adalah orang-orang digambarkan bahwasanya Islam di sana adalah syahadatain, tsumma shalah, tsumma shiyam, tsumma zakah, tsumma al-hajj. Bahwasanya segala sesuatu yang tampak zahirnya yaitu adalah sebagai Islam. Nah, begitu pula dalam sisi spiritual. Islam dan iman itu sangat begitu dekat, dan Ibnu Athaillah As-Sakandari mengkategorikan orang-orang yang masih berkutat dengan sesuatu hal yang tampak-tampak saja, yang zahir-zahir saja, itu sebagai asairu nabi. Dia belum selesai dengan dunianya. Mereka yang belum selesai dengan hawa nafsunya. Maka akhirnya karena begitu disibukkan dengan keduniaan, dengan makhluk atau dengan sesuatu hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka pemikirannya sempit. Berbeda dengan kelompok yang berikutnya yang ditanya, yaitu ma huwal ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, yaitu mereka yang sudah mencapai keyakinan yang begitu nyata bahwasanya segala sesuatu tidak mungkin tercipta tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Tak usah harus mencari dalil. Tak harus mencari beribu-ribu dalil untuk membuktikan bahwasanya alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disayangkan ya, tentang masalah dalil ini, terutama tentang masalah ketuhanan, muncul sebuah fenomena bahwasanya sekarang ini mereka yang mengistilahkan mereka pencari Tuhan itu, dan mereka masih anti agama, itu mereka mengatakan bahwasanya mereka ini orang-orang terpelajar, seperti aliran agnostik ya, mereka yang tidak mengakui agama atau yang tidak percaya Tuhan sama sekali, ateis ya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka lah yang membawa pencerahan atau aufklärung ya. Padahal kalau kita simak ya sejarah-sejarah yang ada gitu, bahwasanya mereka hanya berpaku terhadap alam semesta ini dengan ilmu pengetahuannya atau Scientology ya. Kami membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Abdul Aziz Asy-Shinnawi, yang menceritakan bahwa bagaimana dalam kitabnya Al-A'immah Al-Arba'ah menceritakan bahwasanya ada sebuah diskusi antara Imam Abu Hanifah dengan orang yang mulhid atau orang yang tidak percaya agama, dan beliau menjelaskan bahwasanya orang yang tidak beragama dan tidak mengakui Tuhan itu hujahnya atau dalilnya itu begitu lemah. Mereka sangat sulit sekali untuk apa? Untuk menerima bahwasanya ada Tuhan di alam raya ini, ada Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna. Di sini disebutkan bahwasanya, diceritakan ada seorang yang tidak mempercayai agama pada masa kekhalifahan Bani Umayyah ya. Bani Umayyah yang pada saat itu, kalau nggak salah Ja'far al-Mansur, ada undangan kepada guru Imam Abu Hanifah yang bernama Hamad ibn Sulaiman. Undangan debat mengenai siapa pencipta alam raya ini. Dan pongahnya, sombongnya mereka, orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala ini, ingin mengambil ulama yang terkenal pada saat itu. Imam Abu Hanifah belum begitu terkenal. Ya, tapi Hamad ibn Sulaiman terkenal dengan keilmuannya. Akhirnya Imam Abu Hanifah menawarkan diri kepada beliau, kepada gurunya. Ya Imam,
Wahai guru, biar saya saja yang menghadapi mereka. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya saya kalah pun kan tidak begitu tidak begitu memalukan. Tapi kalau seandainya saya menang, mereka akan malu karena yang dihadapi adalah orang yang biasa-biasa saja. Akhirnya terjadilah sebuah diskusi itu, dan diskusi itu tentunya dihadiri oleh mustami'un ya, oleh para hadirin. Nah, yang pertama kali bertanya yaitu sang ateis yang tidak mempercayai agama mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, bertanya, "Ya Abu Hanifah, apakah kamu sudah melihat Tuhan kamu sehingga kamu meyakini bahwa Tuhan itu ada?" Jawaban Imam Abu Hanifah, "Subhana Rabbi, Allah Subhanahu wa taala Maha suci, tidak bisa terlihat oleh mata. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar." Kemudian sang ateis tersebut merasa bahwasanya jawabannya ini adalah tidak pas dengan apa? Tidak pas dengan apa yang diyakini oleh sang ateis tersebut. Dia mengatakan, "Kami tidak mengimani ucapan seperti yang engkau ucapkan." Maksudnya tidak mengimani Al-Qur'an tersebut. Tadi karena Al-Qur'an mengatakan la tudrikul absar, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat di alam dunia ini, wa huwa yudrikul absar. Justru Allah Subhanahu wa taala yang mampu meneliti dan melihat kepada makhluk-makhluknya itu di alam dunia. Sang ateis tersebut, "Kami tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Wa nahnu nu'minu bit-tabi'ah." Mereka mengatakan bahwasanya yang saya percayai adalah alam raya dan makhluk-makhluk yang bisa terindra, atau mungkin dalam teori barat ya, segala sesuatu yang terindra atau empirik ya. Maka kata orang tersebut, orang ateis, "Maka kalau seandainya kamu berdalillah dengan sesuatu yang biasa kita lihat, yang biasa kita indra." Oh, kata Imam Abu Hanifah, "Oh demikian, siap," katanya. Beliau mengatakan, "Kalau seandainya kalian duduk memperhatikan orang yang sedang sekarat, dan ketika dia meninggal, orang yang sekarat tersebut, maka apa yang keluar atau yang hilang dari orang yang sekarat tersebut?" Orang ateis menjawab, "Yang keluar adalah ruhnya." Nah, disinilah Imam Abu Hanifah bertanya kembali. Ruhnya keluar, gitu kan? Katanya. Ruhnya keluar. Tadi kalian mengatakan bahwasanya untuk membuktikan itu harus terindra. Apakah kalian melihat yang keluar dari ruh itu? Mereka mengatakan tidak. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, seperti inilah ruh, jika ruh saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat, apalagi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Itu yang pertama, soal yang pertama. Tapi mereka tidak begitu saja menerima kekalahan mereka. Sudah katanya. Wahai Imam Abu Hanifah katanya. Jadi mengalihkan pembicaraan yang pertama. Karena kalau seandainya diperdalam, maka tentunya mereka akan jauh kalah ya, akan terlihat bodohnya oleh para hadirin yang pada saat itu hadir. Kemudian sang ateis tersebut kembali bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Ya Imam Abu Hanifah, ya Abu Hanifah," tidak memakai imam ya, "Ya Abu Hanifah, dari sisi mana Allah Subhanahu wa taala itu menghadap?" Ini karena dia orang ateis ya, jadi pemikirannya sempit. Jadi mengistilahkan Tuhan itu sama dengan makhluk. Bahwasanya kalau makhluk itu kan memang menghadap ke arah tertentu. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap waktu, terhadap tempat, terhadap zaman dan lain sebagainya. Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab pertanyaan tersebut, "Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah." Kemanapun kita menghadap, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan mendengar kata-kata kita, akan memperhatikan kita selamanya. Kemudian sang ateis tersebut menjawab, ya,
Karena beliau Imam Abu Hanifah menjawabnya dengan jawaban Al-Quran. Sang ateis pun ya apa? Ya mungkin karena dia tidak terbiasa mendengar Al-Quran, jadi mungkin kupingnya agak sedikit panas gitu ketika mendengar Al-Quran. Nahnu la nu'minu bil Quran, jangan menjawab dengan Al-Quran katanya. Maka kalau seandainya kamu menjawab dengan Al-Quran, berarti kamu tidak mampu untuk membuktikan hal tersebut. Maka buatlah permisalan yang bersumber dari alam raya ini. Kemudian Imam Abu Hanifah menjawabnya, nah, coba kalian bayangkan seandainya kalian ada di ruangan yang gelap. Kemudian tiba-tiba dinyalakan lampu, maka ke arah manakah sinar itu akan mencapai sisi-sisi dari ruangan tersebut? Mereka mengatakan cahaya tersebut akan menerangi seluruh tempat. Ya. Imam Abu Hanifah kemudian melanjutkan, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nur, cahayanya itu menerangi seluruh alam dan kita tidak pernah tahu. Akan tetapi kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih belum puas juga dengan jawaban tersebut. Akhirnya bertanya dengan pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir ini mungkin begitu populer. Ya, mungkin bisa dilihat nanti kitabnya di Al-A'imah Al-Arba'ah Aziz ibni Abdul Aziz Asy-Shinnawi. Ya. Itu sang ateis tersebut bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasanya, ya kata sang ateis ini, kalian orang Muslim yang percaya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya jin itu diciptakan dari api, betul atau tidak? Betul tentunya. Fakaifa yu'adzibuhullahu finnar? Bagaimana mungkin sesuatu yang diciptakan atau mungkin setan ya, setan yang diciptakan dari api nanti disiksa di neraka yang isinya adalah api? Imam Abu Hanifah menjawab, kalau pertanyaan ini kayaknya perlu media alam raya ini katanya, kata Imam Abu Hanifah. Saya tidak akan menjawab langsung dengan kata-kata, akan tetapi saya akan menjawab dengan makhluk-makhluk atau alam raya sebagaimana permintaan mereka. Ya, akhirnya Imam Abu Hanifah tidak menjawab, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yaitu merunduk mencari-cari batu bata. Batu bata yang tentunya batu bata dibuat dari apa? Batu bata? Tanah liat. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengambil sebongkah batu bata tersebut dan memukulkan kepada kepalanya si ateis tersebut. Nah, gitu dilemparkan. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah bertanya gitu. Di sini bukan Imam Abu Hanifah, akan tetapi khalifah yang pada saat itu menyaksikan perdebatan tersebut. Apa yang kau lakukan, wahai imam gitu? Saya ini memberikan contoh saja, katanya. Dia kan bertanya bahwasanya bagaimana mungkin api disiksa dengan api? Ya, saya memberikan contoh bagaimana manusia yang tercipta dari tanah liat itu dilemparkan sebongkah batu. Sakit atau tidak sakit? Ya seperti itu gitu. Jadi tidak selamanya dalil itu menjadi tujuan. Akan tetapi Ibnu Athaillah dalam hikam tersebut di sini mengajak kita untuk berperilaku tidak hanya berhenti pada dalil. Akan tetapi dalil itu dibuat untuk apa? Al-matlub al-khabari secara definisi. Dalil itu adalah al-matlub khabari yurshidu ilal madlul, yaitu segala sesuatu yang dicari untuk menemukan sebuah kesimpulan yang baik dengan cara yang terbaik. Kalau kita sudah menemukan dalil, sudah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan yakin, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita, menggerakkan tubuh kita, menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk berkumpul di masjid ini. Allah Subhanahu wa taala pun yang sama, Tuhan yang sama yang menggerakkan orang-orang untuk berkumpul di tempat-tempat hiburan pada saat ini.
Kalau kita yakin dengan demikian, maka kata beliau, untuk mencapai level yang lebih atas yang tadi yang disebutkan di sini adalah al-wasiluna ilaihi, yang sudah mencapai titik keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, al-muhsinuna ilaihi, maka lepaskan dalil tersebut dan fokuslah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan perdebatan tersebut dan perlakukan orang yang berbeda dengan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka. Memperlakukan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kasih sayang. Memperlakukan mereka dengan Ar-Raufur Rahim. Mereka yang belum tersadarkan hatinya, tergerak hatinya untuk datang ke masjid, maka rangkullah atau raihlah tangan mereka, ajarkan sesuatu yang membuat mereka senang untuk sholat. Itulah bagaimana kita menjalankan fungsi dari orang-orang muhsinun. Tentunya tadi kembali bahwasanya orang-orang itu berbeda, dan dalam memahami Al-Quran pun berbeda. Ya. Kami ambil contoh di sini perbedaan tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, atau kami sebut dulu dari Al-Ma'arij, bagaimana orang yang as-sairun, ya, orang tipe yang pertama, yaitu orang yang tipe yang masih berjuang dengan zahirnya, dengan penampakannya. Apa yang dia lakukan? Wa fi amwalihim hakun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi orang yang diberikan nikmat tapi tidak terlalu luas dari segi rizki, ini dari segi rizki ya, bukan dari sisi ini ya. Itu wa fi amwalihim, dan di antara harta-harta orang-orang yang muslim tadi, hakun maklum, ada hak yang tertentu yang sesuai dengan nisab, yang sesuai dengan batasan-batasan zakat. Batasan zakat tersebut diberikan kepada siapa? Lisaili wal mahrum, bagi mereka yang meminta-minta ataupun yang tidak diberikan keluasan rizki, yaitu orang fakir, miskin, dan 8 asnaf dari zakat tersebut. Tapi level yang berbeda Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19, wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Ini yang berbeda. Cara pandang yang berbeda, kewajiban yang berbeda, hak yang berbeda. Karena dia memiliki keluasan dalam iman, keluasan dalam ilmu, keluasan dalam rizki. Tidak harus berpatokan terhadap zakat untuk berbagi kepada saudara-saudaranya. Tidak harus berpatokan terhadap nilai tertentu untuk berbagi kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fi amwalihim hakun, dan di harta mereka ada hak, langsung ada hak. Ya. Berapapun yang akan dikeluarkan tidak harus menunggu batasan-batasan tertentu. Lisaili wal mahrum, dan harta tersebut itu dibagikan kepada mereka yang meminta-minta. Sekalipun orang yang memintanya lebih kaya, bisa jadi lebih kaya daripada orang yang al-muhsin tadi. Lisaili wal mahrum. Jadi ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebuah perbedaan tentunya perbedaan tersebut adalah ujian bagi kita. Tadi kembali bahwasanya tidak seluruh dalil itu menjadi patokan bagi kita. Akan tetapi orang muhsin, orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memperlakukan dalil setelah kita bertemu dengan dalil yang hakiki, maka mulailah di sana melepaskan dalil tersebut dan lebih akrab lagi terhadap al-madlul ilaih, yaitu zat yang ditunjukkan oleh dalil tersebut, dan tidak berhenti atas dalil-dalil saja. Kadang dalam kehidupan kita pun ya,
terutama mungkin dialami banyak bapak-bapak di sini ya. Bapak-bapak di sini biasanya sebagai kepala keluarga tentunya kadang mungkin ada masukan dari pasangannya, misalkan melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Biasanya kalau laki-laki harusnya senantiasa mempertahankan keutuhan rumah tangga daripada memperjelas ego atau memperjelas siapa yang lebih salah. Bukan seperti itu. Kadang posisi pasangan kita bersalah, akan tetapi kita tidak berpangku terhadap siapa yang salah. Akan tetapi kadang ya kita harus melepaskan dalil untuk apa? Untuk senantiasa agar supaya rumah tangga itu tetap terjaga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita pun, memberikan arahan kepada kita bahwasanya tidak selamanya hidup itu menuntut hak-hak atas makhluk yang lain. Di antaranya terkait masalah kisos, atau di antaranya terkait masalah nusyuz. Ya, nusyuz dalam artian nusyuz itu adalah di mana posisi seorang pasangan, yaitu istri, yang tidak menaati terhadap suaminya, atau mungkin keluar dari rumah yang ditempati oleh keluarganya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-haknya. Akan tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Jadi kendati pun siapapun yang bersalah, tidak peduli, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rahmat, diberikan keluasan ilmu dan keluasan dalam berbagai hal, biasanya akan lebih legowo, lebih ridho dalam melepas hal-hal sedemikian. Contoh yang kami tadi ungkapkan juga terkait masalah al-qisas. Kutiba alaikumul qisas. Qisas adalah sebuah kewajiban dan itu merupakan hak. Karena dalam qisas itu ada hak Allah Subhanahu wa taala, ada hak hamba juga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bagi mereka yang menuntut hak atas qisas, wa anta'fu aqrabu littaqwa, bahwasanya melepaskan qisas tersebut dan melakukan rekonsiliasi atau perdamaian itu lebih dicintai oleh Allah. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nah begitu pula bagaimana supaya kita dapat mencapai keluasan dalam berbagai hal. Akan tetapi Ibnu Athaillah di sini menjelaskan bahwasanya mereka yaitu yang diberikan keluasan secara ilmu. Kuncinya adalah ilmu takwa. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Pada akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jika kita bertakwa, maka jangan heran ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita rasakan akan datang kepada kita. Dan pesan yang sama yang dilakukan oleh Imam Malik ketika Imam Syafi'i berkunjung kepada beliau pada saat usia Imam Syafi'i 12 tahun dan berguru kepada Imam Malik. Pada saat 12 tahun Imam Syafi'i sebelum belajar Muwatta itu sudah hafal duluan. Dan Imam Malik sejenak melihat kepada Imam Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Apa yang beliau pesan? Ya Muhammad, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, fa innahu sayakunu laka sya'nun 'azim fil mustaqbal. Maka karena engkau di masa depan yang akan datang akan menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, maka bertakwalah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bisa jadi ilmu tersebut tidak dimiliki oleh orang yang lain. Dan inilah yang membedakan kita, yang membedakan Al-Fakir tentunya dengan para ulama-ulama dulu. Ya, bagaimana kita melihat ulama-ulama zaman dulu dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah membukakan nikmatnya
baik para ulama mungkin tentunya fokusnya terhadap keilmuan, membukakan dari sisi manapun. Kita lihat, mungkin kita ambil contoh sebagaimana Imam Al-Ghazali, Al-Imamu Al-Ghazali, bagaimana beliau menyusun ilmu mungkin bagi kita masih terdengar asing, yaitu ilmu maqasidus syariah, atau ilmu tujuan-tujuan kenapa dibuatnya hukum syariah itu salah satu yang penggagasnya adalah Imam Ghazali yang wafat tahun 505. Begitu pula tentang maqasidul Quran. Beliau menulisnya pada kitab Jauharul Quran. Itu diberikan begitu banyak ilmu-ilmu. Itu masalah keilmuan. Belum lagi keluar biasaan yang bisa kita saksikan di ulama-ulama dan juga orang-orang soleh yang terdahulu. Maka sekali lagi kami menghimbau di sini bahwasanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi orang yang begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu yakin bahwasanya memang kita akan senantiasa berbeda, tapi bagaimana memperlakukan perbedaan tersebut? Berhentilah untuk memperdebatkan masalah dalil, akan tetapi pasca dalil, pos dalil itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dalil sebenarnya tujuannya apa yang dicari? Adalah untuk kita lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkanlah diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lepaskanlah dari dunia dan juga hawa nafsu yang senantiasa mengkungkung kita menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau seandainya ada yang betul itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu murni dari kami. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.